Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kami dapat bersama-sama dengan Tuhan dan sesama saudara keluarga kami di dalam Tuhan, menyembah Tuhan dan mengagungkan di rumah-Mu. Kami sudah diberkati melalui musik, pujian, dan sesama kami dapat bersekutu dan kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan, menjelaskan, menanamkan kebenaran firman Allah kepada kami masing-masing sehingga kami kuat, kami mengerti dan kami maju di dalam berjuang, mengarungi kehidupan dan mengikut Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah sehingga semua kami dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema kita mendapat pengudusan dan hidup kekal. Ini tema kita hari ini. Saya dasari dengan firman Tuhan Roma 6 ayat 20 sampai 23 yang berbunyi demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ngebacakan di ayat 23, 24 di sini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali mendengar bahwa apa yang kita dapat. Suatu ketika saya melayani seorang bapak, dia ingin mengikut Yesus. Dia katakan, apa yang saya dapat tatkala saya mengikut Yesus, tatkala saya percaya Yesus. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita berbicara atau mendapatkan penjelasan atau mendengar firman Allah, apa yang kita dapat di dalam mengikut Tuhan. Nah, saya bagi dua bagian secara singkat di sini. Sebelum kita merdeka, kata firman Allah, kita adalah hamba dosa. Hamba ini jangan diartikan Bapak Ibu sekalian, wah ini hamba Tuhan. Hamba itu adalah pelayan-pelayan atau budak-budak daripada apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, kita melayani, kita melakukan, kita mengerjakan apa yang dikatakan, diperintahkan Tuhan. Tapi kalau kita disebut hamba dosa, maka kita melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Allah, maka itu disebut hamba dosa. Nah, firman Allah katakan, kamu dahulu hamba dosa. Ya, hamba dosa tidak memiliki kebenaran dan tidak melaksanakan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaksana dosa itu sendiri. Itu hamba dosa. Nah, apa ending atau akhir daripada hamba dosa itu? Kita mendapat malu, kata firman Tuhan, ya. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu akan kematian. Nah, jadi saudara sekalian, akibat
atau buah daripada hamba dosa itu mengakibatkan rasa malu atau memalukan dan mematikan. Nah, inilah yang kita terima sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, masih kita hidup di dalam dosa, maka buah ataupun sesuatu yang kita dapat ialah malu dan kematian dalam kehidupan ini. Nah, ini yang perlu dicatat dan diingat. Apa yang kita peroleh sebelum kita merdeka, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, yaitu malu dan kematian abadi. Nah, setelah itu saudara sekalian, apa yang kita terima setelah kita mengikut Tuhan dan menjadi orang merdeka? Merdeka bukan berarti dalam arti kita ada sekehendak kita. Merdeka, kita bebas seperti di negara kita. Kita bebas menyembah Tuhan, berekspresi, berjuang, berusaha, dan melakukan sesuatu. Nah, setelah kita merdeka, kata firman Tuhan, yang pertama kita mendapatkan pengudusan, mengkuduskan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, jadi kata firman Allah terkama bagaimana merahnya dosa kita diubah menjadi putih seperti salju. Nah, ini yang kita dapat, ada pengkudusan daripada Tuhan. Jadi tatkala saudara dan saya menerima Yesus, dimerdekakan oleh Yesus daripada hamba dosa ini, kita yang pertama mendapatkan atau menjadi orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Saya, Bapak Ibu percaya Yesus dikuduskan Tuhan. Dan kita ada dalam kekudusan karena kita ada di dalam Kristus. Yang kudus itu bukan saya, bukan Bapak Ibu, tetapi Kristus yang kudus ada di dalam kita, dan kita di dalam Kristus, maka kita menjadi kudus, disucikan. Karena Kristus suci, Kristus kudus, maka kita di dalam Kristus menjadi orang-orang yang dikuduskan atau orang yang suci, ya, orang-orang yang dibersihkan oleh Yesus. Itu yang pertama yang kita dapat setelah kita merdeka atau hidup di dalam Tuhan. Yang kedua yang kita dapatkanlah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu merupakan akhir daripada kehidupan ini. Kita hidup dalam dunia ini sementara. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di Filistin, bagaimana mereka susah dan sengsaranya di dalam peperangan bergejolak bangsa mereka dengan bangsa Israel. Kita melihat kematian, ada 9.000 lebih yang meninggal, dan bagaimana kehidupan mereka mati. Di dalam dunia ini berakhir. Di dalam dunia ini kita tidak dapat lagi bersama-sama dengan keluarga kita. Itu mati di dalam dunia ini. Tetapi kematian kita tidak berakhir di dalam kematian dalam dunia ini, tapi kita menuju kepada suatu kehidupan yang kekal yang telah Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Jadi, apa yang kita terima dan peroleh mengikut di Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Di balik kematian ada kehidupan kekal yang abadi, surga dan neraka. Tetapi saudara dan saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah kalau yang didambakan manusia, hidup damai sejahtera, hidup sukacita, yang dicari-cari ke gunung kemana-mana tidak didapatkan. Di dalam kehidupan kekal itu, saudara dan saya mendapatkan yang kita harapkan, yang kita cari, dan kita temukan bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Mendapatkan hidup kekal bersama-sama di rumah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapat di dalam ikut Tuhan, merdeka dalam Tuhan, kita leluasa beraktivitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita leluasa beraktivitas. Kita tidak diatur lagi, wah kamu hari ini, kamu hari itu dan sebagainya. Saya mendengar di YouTube, ada satu wawancara dan pembicaraan di YouTube itu. Ya, dia katakan di situ, ya, dia diresmikan hari apa bahasa Jawa Legi, ya, Jumat itu, ya. Nah, hari itu situ. Semuanya legi, semuanya legi. Ini hari baik.
Nah, saudara sekalian, itu kepercayaan, boleh saja, wajar saja. Karena agama itu, ketimbulnya kepercayaan itu karena upaya manusia untuk mencari dan mendapatkan keselamatan lagi dan ingin bersama-sama Allah kembali. Maka banyak kepercayaan di muka bumi ini dalam rangka manusia ingin kembali bertemu dan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita saudara sekalian untuk bertemu dengan Tuhan, kita leluasa. Kapan saja, 24 jam, saya dan Bapak Ibu umat Tuhan dapat bersama-sama dengan Tuhan, dapat menemui Tuhan. Leluasa. Tidak ditentukan jam berapa, jam sekian sebagainya. Bapak Ibu dan saya bisanya jam berapa, maunya jam berapa. Kita leluasa bertemu dengan Tuhan. Itu kita dapat. Beraktivitas leluasa. Nah, yang kedua yang kita dapat Bapak Ibu sekalian, di situ beribadah. Beribadah di sini kita menyembah. Kita sujud kepada Tuhan. Jadi tatkala Bapak Ibu dan saya menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan tadi dan kita datang sini, kita sujud menyembah Tuhan. Tidak seperti misalnya zaman kolonial Belanda. Orang tua kita, nenek moyang kita, mereka bertemu dengan tuan-tuan sang penjajah ini, dia sujud begini dan sebagainya. Kita tidak perlu dan tidak harus. Mau boleh, tapi tidak harus. Tapi hati kita, pikiran kita, kita menyembah Tuhan. Kala kita memuji dan mau kita fokus kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Maka di situ kita menikmati lawatan dan kebaikan Tuhan. Beribadah, sujud, menyembah. Dan arti beribadah itu saudara sekalian mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa hidup saya ini saya persembahkan kepada Tuhan. Istilahnya diwakafkan kepada Tuhan, mungkin lebih pada itu. Tapi dipersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Hidup ini ditentukan oleh Tuhan. Kita berjuang, kita berupaya berusaha. Tapi hidup kita ada dalam tangan Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Maka kita mempersembahkan kepada Tuhan yang mampu, yang punya hidup kita. Mempersembahkan. Nah, ibadah itu sekalian bukan saja mempersembahkan kehidupan kita, tetapi merupakan suatu pengabdian diri kita untuk kepada Tuhan. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka konsep saya melayani itu, saya tidak mulai dengan apa yang saya dapat. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu konsep dan prinsip saya ikut Tuhan. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan hidup ini adalah dalam tangan Tuhan dan urusan Tuhan. Dan setiap orang yang bekerja, yang melayani kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan hidup orang itu. Nah, jadi Bapak sekali, ibadah itu dalam rangka kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan, bagian daripada ibadah itu. Maka kita sharing di tengah-tengah tempo Mazmur bagaimana kita mengagungkan Tuhan yang lebih semangat, lebih menyenangkan, lebih dapat dialami dan menikmati. Maka kita bersekutu, kita sharing, kita mengevaluasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyembah Tuhan, dan menyembah itu, beribadah itu mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tatkala kita datang ke rumah Tuhan, kita melayani Tuhan, apapun ditugaskan oleh Tuhan kepada kita, kita duduk dan kita menyembah, kita semua mengagungkan Tuhan. Mengagungkan. Dengan demikian cara beribadah itu leluasa dan tidak terikat oleh suatu sistem dan aturan. Tata cara kita seringkali merubah. Kita evaluasi dan kita buat begini, kita buat begini dan sebagainya. Caranya tidak terikat sesuai dengan perkembangan dalam kehidupan ini. Nah, yang berikut Bapak sekalian, di dalam kita yang kita peroleh mengikut Tuhan, semua dipakai Tuhan. Bapak Ibu dan saya semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Semua saudara dan saya menjadi alat Tuhan dan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan berarti bagi Tuhan.
Maka ini merupakan sesuatu yang indah dalam hidup saya dan hidup kita umat Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan mau pakai. Yang tidak dipakai Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau dipakai Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau. Saya mendengarkan suatu pembicaraan, ditanya siapa itu, Andi Wijayanto, dalam televisi dikatakan, kami tidak meninggalkan, tetapi kami tetap di merah dan kami tetap ya di tempat kami. Tapi banyak ada orang yang meninggalkan kami. Nah, saudara sekalian, apa yang saya maksud? Yang saya maksud, saudara sekalian, kita yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tetap mau pakai kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita senang anak-anak muda mulai ya bermunculan dalam rangka dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan bukan anak-anak saja, anak muda, tapi orang tua dipakai Tuhan. Maka kita memberikan tempat dan mengajak kita semua, orang tua, anak-anak muda, dipakai Tuhan. Ambil bagian, dipakai Tuhan. Karena kita semua berarti di mata Tuhan. Yang berikut yang kita terima ada kesempatan yang sama, yaitu kita dapat memberi kepada Tuhan. Semuanya dapat memberi. Yang saya katakan tadi, beribadah, mempersembahkan hidup kita, ya, mempersembahkan hidup kita, memberikan hidup kita, memberikan apa yang ada pada kita. Semuanya mendapat tempat untuk memberi itu. Permasalahannya yaitu seberapa jauh saya dan saudara dapat memberikan apa yang dapat kita berikan. Seberapa jauh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ada orang berkata kepada saya dan kepada banyak orang, sebenarnya dulu saya mau melayani, mau menjadi hamba Tuhan, tetapi dia dalam keadaan sekarat dan tidak berdaya. Saudara sekalian, dalam posisi itu kadangkala orang berkata, aku dulu mau melayani, dulu tetapi tidak aku lakukan. Nah, sekarang saudara sekalian, saya mengingatkan kepada kita jangan tunggu nanti, tetapi sekarang waktunya kita memberikan diri kita untuk Tuhan, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Memberi apa yang dapat kita beri kepada Tuhan. Yang berikut yang kita dapat, saudara sekalian, di dalam kemerdekaan ini, kita semua bersaudara dan setara. Nah, semenarik ini, firman Allah katakan semua kita ini bersaudara. Kata firman Allah, yang percaya dan menerima Yesus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Maka kita semua lapisan, semua suku, semua kita saudara di dalam keluarga Tuhan. Maka tidak ada orang asing, tidak ada yang terasing, dan tidak ada yang mengasingkan diri. Karena kita adalah saudara dan kita semuanya setara sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Ekonomi dalam dunia, pendidikan dalam dunia ini kita bisa berbeda, tetapi kita setara di mata Tuhan. Setara, sama, saudara. Kita semua bersaudara. Maka kita ada Drink Family dalam rangka kita ini ya bertemu, mungkin dalam ini kita tidak sempat mengobrol, ya, bincang-bincang ya singkat, tapi ada waktu kita Drink Family, kita bisa bersekutu dalam rangka kita memahami, menyadari kita bersaudara, kita setara di dalam Tuhan. Dengan demikian kesimpulan kita yang dapat kita pahami di sini, Bapak sekalian, sebelum merdeka berarti hidup kita dalam dosa dan tanpa Yesus. Sebelum kita merdeka, saya katakan lagi, berarti hidup kita dalam dosa dan tanpa Kristus. Dan tidak melayani Tuhan, tetapi melayani daging dan melayani dunia ini. Ada sebelum ke Kristus dimerdekakan, maka masa depan kita menjadi curam. Tidak ada masa depan ke depan. Karena kita kematian yang abadi yang ada dalam hidup kita. Tapi setelah kita dimerdekakan bersama-sama dengan Yesus, maka akan mendapatkan pengharapan masa depan yang cerah. Mendapatkan masa depan yang cerah.
Dengan demikian, bagi kita umat Tuhan, penting dimerdekakan oleh Kristus. Penting menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Penting menjadi pengikut Kristus yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Dan demikian, saudara sekalian, kita menjadi umat, menjadi anak Tuhan, menjadi warga gereja yang bermanfaat bagi Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang dapat mengajar dan mengingatkan kami semua. Tolong kami lagi, bimbing kami lagi, berkati kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan, Tuhan meneruskan menjelaskan lagi kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.